Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6657 Kehilangan Muka di Dunia Seni Bela Diri. Pada saat itu, Jie Tianran terkejut. Dia menyadari bahwa hubungannya dengan cermin perunggu itu mulai melemah. Sinyal ini menunjukkan bahwa kesadarannya mungkin tidak dapat bertahan lama di sini. Sudah saatnya kembali ke bentuk aslinya. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam tubuhnya. Jie Tianran, aku sudah memahami diagram tata letak susunan formasi, dan aku akan menyampaikannya padamu sekarang. Saat sosok di dalam dirinya selesai berbicara, diagram formasi tersebut telah memasuki pikiran Jie Tianran. Jie Tianran, percepat. Formasi ini memiliki persyaratan khusus untuk material, hanya kekuatan zaman para dewa, melalui perantara kesadaran, yang dapat memenuhi persyaratan ini. Jika kesadaranmu meninggalkan tempat ini, maka menguasai formasi tersebut akan sia-sia. Kau harus menyelesaikannya di dalam dunia cermin perunggu ini. Iblis tua berada di dalam tubuh Jie Tianran memberikan pengingat. Bahkan, tanpa dia mengatakannya pun, Jie Tianran bisa membedakannya. Begitu menerima pengingat itu, Jie Tianran langsung membentuk segel tangan, mengerahkan kekuatan di sekitarnya, dan mulai memasang susunan formasi. Prosesnya berjalan sangat lancar. Hanya dalam waktu singkat, semua energi di sekitarnya berkumpul di telapak tangannya, mengembun menjadi pedang panjang yang memancarkan cahaya. Namun setelah diperiksa lebih teliti, bentuk pedang panjang ini berbeda dari pedang biasa. Bentuknya lebih mirip kunci. Apa itu? Orang-orang di luar juga melihat pedang panjang di tangan Jie Tianran. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Jie Tianran tidak hanya dihujat oleh Chu Feng selama periode ini, dia tampaknya juga melakukan hal-hal lain. Pedang di tangannya itu dibuat olehnya sendiri. Sambil memegang pedang, Jie Tianran menatap Chu Feng lagi. Semua rasa malu sebelumnya telah hilang, digantikan oleh kebanggaan yang luar biasa. Sekarang setelah kesadarannya akan kembali ke tubuhnya, Chu Feng sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memahami formasi tersebut. Dia memenangkan duel tak terlihat ini, meskipun tampaknya benar, hinaan Chu Feng sebenarnya hanyalah lelucon. Chu Feng, apakah kau menikmati hinaanmu? Tapi ada harga yang harus dibayar untuk melampiaskan amarahmu. Menurutmu, mengapa aku, seorang lelaki tua, harus merendahkan diri untuk membuang waktu berdebat dengan bajingan kecil sepertimu? Begitu Jie Tianran mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng langsung bertanya, apa yang tadi kau katakan? Pertanyaan ini membuat Jie Tianran kebingungan. Dia hanya mengucapkan 4 kalimat, dan Chu Feng tidak mendengarnya dengan jelas? Apakah gangguan pendengaran yang kamu alami disebabkan karena kamu terlalu sering menghujat? Oh, jadi maksudmu kalau kamu menikmati hinaan itu, kamu harus membayar harganya, kan? Berapa harganya? Apakah itu yang sedang kamu pegang? Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia mengepalkan telapak tangannya, dan kekuatan di sekitarnya segera terkumpul di telapak tangannya. Sebuah pedang panjang serupa, berbentuk seperti kunci muncul. Namun, pedang ini tidak hanya lebih panjang dari pedang di tangan Jie Tianran, tetapi juga lebih berhias. Jelas, ini adalah sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Bagaimana mungkin kau melihat itu? Rasa puas diri Jie Tianran langsung lenyap, dan dia secara naluriah berbalik. Namun mereka tidak menemukan apapun di belakangnya, tidak ada ciri-ciri diagram formasi apapun. Jadi bagaimana Chu Feng mendapatkan diagram tata letak susunan tersebut? Selain itu, diagram formasi tersebut sama sekali berbeda dari yang dimilikinya. Jika tidak, mustahil pedang-pedang yang telah dipadatkan tersebut memiliki perbedaan yang begitu besar. Kamu sebenarnya tidak ingin berdebat denganku,
Alasan aku masih meminta dimarahi adalah karena kau menemukan bahwa ada diagram formasi yang tersembunyi di awan di belakangku. Ini dapat dibentuk dengan menggunakan kekuatan zaman para dewa. Kau sengaja mengalihkan perhatianku agar aku tidak memahami formasi ini. Tapi kau, yang menganggap dirimu sangat pintar, tidak tahu bahwa saat kau mengalihkan perhatianku, aku juga mengalihkan perhatianmu. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai memainkan pedang panjang di tangannya. Apa maksudmu dengan ini? Bibir Jie Tianran berkedut, menyadari ada sesuatu yang salah. Mata Anda dapat mencerminkan lebih dari sekadar apa yang Anda lihat. Dan melalui mata Anda, diagram formasi akan mencapai tingkat yang lebih sempurna lagi, dan akan melangkah lebih jauh, dan yang kulihat di matamu adalah diagram formasi yang telah ditingkatkan. Kamu mengira kamu dimarahi selama 2 jam, tapi sebenarnya kamu malah mendapat manfaatnya. Tapi kau tidak tahu, sementara kau berdiri di sana seperti kura-kura, kau tidak bergerak sedikit pun. Kau tidak hanya dimarahi, tetapi kau juga membantuku. Chu Feng memandang Jie Tianran dengan sarkasme. Tatapan mata Chu Feng seperti sedang menatap orang bodoh. Senior, apa yang telah terjadi? Jie Tianran memanggil sosok yang berada di dalam tubuhnya. Itu tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin memperbaiki diagram formasi yang sama dengan proyeksi visual dari mata? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Pasti ada diagram formasi di belakangmu, tetapi diagram itu menghilang setelah dia memahaminya. Cucumu terlalu licik. Dia mengatakan ini dengan sengaja untuk mempengaruhi suasana hatimu. Jie Tianran, jangan sampai tertipu oleh tipu dayanya. Iblis tua di dalam Jie Tianran menjawab. Memang mustahil untuk menentukan hal ini, namun yang pasti adalah Chu Feng memang mendapatkan lebih banyak daripada dirinya. Namun, aku sudah dimarahi begitu lama tanpa alasan. Yang terpenting, semua orang di luar dapat melihat semua ini dengan jelas. Meskipun dia tidak mendapatkan keuntungan apapun atas Chu Feng dalam pertemuan mereka sebelumnya, setidaknya semuanya dilakukan secara pribadi. Dia masih bisa menghibur diri dengan mengatakan bahwa karena orang luar tidak tahu, setidaknya dia tidak kehilangan muka. Kali ini, bahkan metode penghiburan itu pun tidak efektif. Ini benar-benar memalukan bagi seluruh dunia seni bela diri. Namun Chu Feng, seolah mengetahui apa yang dipikirkan Jie Tianran, tetap tidak berniat membiarkan Jie Tianran pergi, dan berkata dengan sinis lagi. Jie Tianran, kau menghabiskan waktu yang begitu lama di zaman para dewa. Kupikir kau sudah memahami banyak hal dan sudah memiliki keunggulan yang signifikan. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa memahami kekuatan yang jatuh ke Sungai Surgawi Totem dan Sungai Surgawi Laut Abadi? Kau jelas telah memasuki dunia mata formasi, tetapi kau tidak tahu cara mengaktifkan formasi tersebut di Sungai Surgawi. Kau bahkan tidak mengerti tempat ini? Penguasa Istana Suci 7 Alam, kekuatan spiritualis dunia terkuat di dunia seni bela diri? Hahaha, kau memang begitu. Hanya memiliki nama kosong belaka, kata-kata Chu Feng masih terngiang di telinganya, tetapi kesadaran Jie Tianran telah terlepas dari dunia cermin perunggu dan kembali ke tubuh asalnya. Pada saat yang sama, kesadaran Chu Feng kembali ke tubuh asalnya. Namun, sebuah tanda muncul di telapak tangan Chu Feng. Bentuk tanda itu sama dengan pedang yang pernah dipegangnya di dunia cermin perunggu. Chu Feng mengaktifkan tanda tersebut, dan benar saja, pedang itu muncul di telapak tangannya. Chu Feng, kamu kembali? Melihat hal itu, kerumunan yang tadinya menatap cermin perunggu tersebut langsung mengepung Chu Feng. Ya, aku baru saja kembali, Chu Feng mengangguk. Chu Feng luar biasa. Jie Tianran benar-benar telah mempermalukan diri sendiri. Tahukah kau bahwa kami bisa mendengar apa yang kau katakan di dalam cermin perunggu tadi? Hahaha, Jie Tianran dihujat selama 2 jam. Wajahnya pucat pasi,
ini pertama kalinya aku melihat wajahnya sejelek itu. Dia mungkin hampir muntah darah karena marah. Pada saat itu, bahkan kepala klan naga totem yang biasanya tenang pun menunjukkan ekspresi puas. Dia tersenyum begitu lebar hingga kedua baris giginya yang besar terlihat karena bisa dibilang dialah orang yang paling sering berhubungan dengan Jie Tianran. Siapa Jie Tianran sebelumnya? Secara lahiriah, dia adalah penguasa 7 alam sungai surgawi, tetapi sebenarnya dia adalah penguasa seluruh dunia seni bela diri. Setiap kali berbagai penguasa sungai surgawi bergabung, penerima manfaat terbesar tak diragukan lagi adalah Istana Suci 7 Alam. Namun yang mengejutkan, tidak seorang pun berani menentangnya, apalagi mengkritiknya. Ini memang pertama kalinya dia melihat Jie Tianran semarah itu. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman dibandingkan orang lain. Dan kultivasi kita saat ini berakhir, mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.